Halo, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga kuliah perilaku konsumen dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang affection and cognition di dalam perilaku konsumen. Bayangkan Anda ada di dalam suatu supermarket yang besar. Tahukah Anda, di suatu supermarket yang besar ini konsumen itu terekspos atau mendapatkan lebih dari 10 item produk yang unik dan berbeda. Artinya konsumen itu harus memproses sedemikian kompleks banyak informasi yang tersedia di supermarket karena produk-produk tadi memiliki suatu fitur-fitur yang unik. Rata-rata untuk belanja-belanja yang terencana ya, konsumen tidak kurang membeli lebih dari 20 item produk sekali dia datang ke supermarket. Dan konsumen tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk memproses pembelian sampai membayar. Rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah kurang 45 menit sampai 1 jam atau bahkan kurang dari 45 menit. Kenapa konsumen bisa menyelesaikan suatu informasi yang kompleks, sedemikian kompleks itu dengan sangat cepat dan sangat mudah? Jawabannya karena konsumen sudah memiliki suatu affection atau cognition bahkan sebelum dia masuk ke supermarket, sehingga dia tidak memerlukan suatu proses memproses informasi dengan sangat kompleks. Apa itu sebenarnya affection dan cognition? Affection dan cognition merupakan suatu psychological response ya terhadap ketika konsumen itu menerima suatu stimuli dari lingkungannya. Ya, setiap kali ada stimuli maka konsumen langsung memiliki suatu affection dan dia memiliki suatu cognition. Affection itu terkait dengan feeling, suka atau tidak suka dengan stimuli itu. Cognition terkait dengan mental response, berpikir seberapa bagus, seberapa berkualitas, seberapa cocok menggunakan sesuatu ya, pikirannya itu adalah cognition. Affection itu punya level dari sangat suka menjadi sangat tidak suka. Demikian juga dengan cognition. Dia memiliki level, dia sangat aware, dia sangat familiar, sangat mengenal produk itu, atau sampai sangat tidak kenal. Dua-duanya level itu karena dipengaruhi oleh tingkat experience dia terhadap tadi ya stimuli ya. Stimuli itu bisa iklan, bisa produk gitu ya. Nah, kalau digambarkan ini adalah gambar yang kita sebut sebagai marketing funnel ya, biasanya digunakan untuk menyusun brand equity. Pertama, kita akan melihat seberapa orang itu aware terhadap produk kita, seberapa dia pernah dengar, seberapa dia tahu. Ya, buat yang aware maka kita bisa mengukur bagaimana persepsi dia terhadap performance produk ya. Persepsi terhadap performance itu yang berpikir berarti adalah cognition-nya. Kemudian di satu sisi kita juga meminta dia untuk membayangkan produk ini apa imagery-nya, seperti apa, personifikasinya, seperti yang kemarin kita sudah bicarakan di minggu yang kedua. Ya, di performance ini muncul namanya judgment tentang persepsi produk, ini masih menggunakan kognisi. Di imagery ini akan menimbulkan suatu feeling gitu ya, seberapa dia suka atau tidak suka terhadap suatu produk. Baik judgment maupun feeling ini yang akan menghasilkan suatu resonance. Apakah dia akan menggunakan produk itu atau apakah dia akan loyal terhadap produk itu. Jadi cognition dan affection itu letaknya di sini ya sebagai respon konsumen terhadap suatu stimuli dari marketers. Nah, kita bahas satu persatu. Sekarang kita mulai dari cognition. Ya, salah satu komponen cognition yang penting di dalam perilaku konsumen adalah consumer knowledge.
ya. Consumer knowledge, ya. Human cognition system can interpret virtually any type of information and thereby create knowledge, meaning, and belief. Jadi dengan kognisi tadi, ya, dia bisa menginterpretasi suatu informasi yang akhirnya konsumen punya knowledge, punya meaning, punya belief terhadap suatu produk. Knowledge bisa dibagi menjadi dua. General knowledge itu adalah sesuatu yang sudah termemorikan, sudah tersimpan di dalam otak kita yang menghubungkan antara dua hal, ya. Misalkan kamera Nikon kita hubungkan dengan expensive, kamera Nikon dengan hasil yang tajam, kamera Nikon dengan model yang konvensional. Clothing store kita menghubungkan dengan sale. Itu adalah general knowledge, ya, sesuatu yang tersimpan yang nanti kita bisa saling mengkonekkan dua hal. Procedural knowledge itu terkait tentang bagaimana terkait tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, gitu ya. Kalau kita tidak senang dengan servisnya, maka kita tidak lagi datang ke toko itu. Atau kita jika tidak suka dengan servis di restoran, maka tidak perlu memberikan tip kepada waitressnya, gitu kan. Itu adalah procedural knowledge. Nah, consumer knowledge itu memiliki suatu level, ya. Levelnya mulai dari produk kelasnya, produk formnya, brandnya, sampai ke model atau fiturnya. Semakin ke kiri itu semakin abstrak, semakin ke kanan itu semakin kelihatan, gitu ya, semakin konkret. Produk kelas misalkan contohnya adalah tentang kopi. Produk kelasnya adalah kopi, gitu ya. Kita ngomongin produknya adalah kopi. Produk formnya apa? Kopi itu bisa dalam bentuk ground atau bubuk original itu, atau instan yang sudah siap untuk diseduh, ya. Brandnya apa saja? Brandnya yang kita kenal ada Nescafe, Kapal Api, Torabika, apa lagi ya? Top Kopi dan lain-lain. Kemudian model atau fiturnya itu bisa model itu bisa ada kemasan, ya. Kemasan itu apakah dia dalam jar atau saset. Fitur itu bisa juga apakah dia adalah mix, maksudnya 3 in 1, atau dia hanya full kopi aja atau kopi plus gula. Jadi ini bisa diterjemahkan dalam banyak hal. Jadi intinya adalah consumer knowledge itu memiliki suatu tingkatan, ya. Semakin ke kiri dia semakin abstrak, dan semakin ke kanan tuh semakin tangible, semakin real ini. Dan ini adalah suatu hierarki. Nah, hal yang kedua, konsep penting dari consumer knowledge adalah consumer knowledge itu merupakan suatu bundles of attributes, bundle of benefit, bundle of satisfaction. Artinya suatu produk itu memiliki suatu atribut beberapa atribut, tidak tunggal, gitu ya. Dia juga memiliki suatu benefit yang tidak tunggal, juga punya suatu value satisfaction yang tidak tunggal. Even produk yang sangat sederhana pun dia juga memiliki suatu atribut atau benefit atau value satisfaction. Ingat ya, bahwa atribut, benefit, dan value satisfaction ini dalam perceive atau dari knowledge-nya si konsumen, ya. Bukan sesuatu dari produsen, ya. Misalkan kita bicara tentang Nike running shoes, bundle of attributes-nya apa? Dia adalah art sport, trend design, harganya, kemudian dia punya latching pattern. Benefitnya dia tahan lama, stabil di tumit, dan dia bisa membuat larinya menjadi lebih cepat. Value satisfaction-nya bicara tentang aspek psikologikal, ya. Dia physically fit, have a good health, live a long life. Jadi ini lebih ke sesuatu yang sifatnya psikologikal dan simbolik dari benefit yang didapatkan dari si produk tadi. Ini, ya, baik atribut, benefit maupun value satisfaction ini bicara tentang
consumers product knowledge. Nah, ini yang menarik bahwa consumer itu bisa mengkombinasikan ketiga product knowledge tadi dan membuat suatu asosiasi gitu ya, yang kita sebut sebagai mean and change link consumer knowledge. Jadi ini adalah asosiasi atau atribut-atribut ini ya, konsekuensi dari atribut sampai ke value ya. Atribut itu mempengaruhi fungsional konsekuensi mempengaruhi physiological konsekuensi mempengaruhi value. Ini yang kita sebut sebagai mean and chain link consumer. Menghubungkan ya, chain menghubungkan suatu product knowledge yang tadi ya levelnya berbeda-beda. Kita kasih contoh ya. Misalkan brandnya adalah Fusion Racer atau alat cukur laki-laki gitu. Atributnya apa? Atributnya salah satunya adalah 5 anti-friction blades. Dia memiliki 5 pisau atau lubricating strip with vitamin E. Jadi ada vitamin E yang menjadi lubrikan gitu ya, menjadi pelumasnya gitu ya. Apa fungsional konsekuensinya? Maka di sini akan less resistant, akan lebih lancar gitu ya, akan lebih smooth gitu ya, slow and close safe. Kemudian apa psychological consequences atau benefitnya? Maka akan feel well groomed, jadi kelihatan lebih bagus gitu kalau dia dengan menggunakan pisau sehingga dia rapi dan bersih. Maka value-nya adalah atraktif. Beda dengan ketika atributnya adalah ada pelumasnya yang mengandung vitamin E, maka ini akan membuat fungsionalnya adalah membuat cukur menjadi smooth, menjadi soft, dan ini memberikan benefit psikologikal lebih nyaman digunakan, sehingga value-nya adalah relax atau non-stress. Value and chain ini juga bisa tidak hanya terkait brand, tapi juga bisa digunakan untuk product class level, product form level, dan brand level. Di dalam market research ya, saya menggunakan value and chain ini sangat penting sekali untuk memapping gitu ya. Apa kaitannya antara atribut, konsekuensi, sama value. Ini juga bisa jadi guidance untuk membuat suatu pertanyaan gitu ya ke konsumen. Karena pada dasarnya nih ya, fungsional konsekuensi, psychological, dan values ini adalah sesuatu yang kita ukur dari persepsi konsumen. Sehingga kita nanti bisa matchkan ya antara kemauan dari pemasar dengan persepsi si konsumen. Nanti di video kedua kita akan bicara tentang attitude.